Ada pendapat di dalam At-Tabari itu menyatakan Isra Mi'raj itu terjadi saat Nabi diangkat sebagai Rasul. Jadi ada juga kaul begitu, yakni usia sekitar 40 tahunan. Kemudian menurut riwayat dari An-Nawawi dan Al-Qurtubi itu tahun kelima kenabian. Ada riwayat begitu. Di Tabaqat Al-Kubranya Ibnu Sa'ad itu dinyatakan tahun ke-12 kenabian. Jadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Tapi terjadinya di bulan Ramadan. Di riwayat itu. Terus yang dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Mansur Furi itu yang dipakai di masyarakat, yang dikuatkan oleh beliau itu terjadi pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum beliau hijrah. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Mansur Furi, termasuk terkait dengan riwayat-riwayat hadis, yakni Isra dan Mi'raj ini terjadinya pasca wafatnya Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah. Berarti itu yang lebih mendekati sepertinya adalah yang diungkapkan oleh Al-Mansur Furi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, untuk mengambil pelajaran dari sebuah kejadian itu akan lebih tepat, lebih teliti kalau kita itu melihat latar belakang kejadiannya dan kita melihat apa yang terjadi pasca Isra Mi'raj itu. Jadi mungkin ini akan kita ulas sedikit di kesempatan kali ini. Kejadian Isra Mi'rajnya kita mungkin sudah banyak tahu, enggak kita ulas lah. Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun-tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Yakni Rasulullah kehilangan istri, Rasulullah kehilangan paman beliau. Bukan hanya tentang kehilangan orang yang dicintai dan pelindung dakwah, tapi pasca itu kondisi dakwah itu semakin sulit. Pada saat Abu Thalib, paman beliau ini kan pelindung dakwah beliau. Abu Thalib masih sehat saja, Rasulullah itu kerap kali, kalau istilah sekarang ini, dipersekusi. Padahal ada paman beliau ini orang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy. Beberapa kali orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Abu Thalib saat masih sehat agar Nabi itu jangan berdakwah. Ada yang menawari jabatan. In arada malan ja'alnahu aksarona malan. Kalau dia itu keponakan engkau itu ingin harta, kami jadikan dia orang yang paling kaya, orang yang paling banyak hartanya. Kalau ingin kemuliaan, kami kasih dia itu ya, kunci Ka'bah. Kalau ingin sultan, pemerintahan, ingin jadi ketua partai misalnya, kalau ada partainya, kami kasih itu jadi ketua partai. Ya. Malaknahu alaina, kami jadikan raja kami. Akhirnya tetap aja dakwah Nabi begitu. Pernah datang lagi, mengatakan, ya Aba Thalib, hadza Umaratu bin Al-Walid. Wahai Abu Thalib, ini adalah Umarah bin Al-Walid. Anhadu fatan fi Quraisyin wa ajmaluhu. Pemuda yang paling kuat di Quraisy dan paling tampan. Fakhudhu falaka akluhu wa nasruhu. Ambil ini Umarah ini untuk membantu engkau. Kemudian waslim ilaina ibna akhika hadza. Dan serahkan keponakan engkau kepada kami. Jadi ini sudah ada gantinya nih. Alladzi qad khalafa dinaka wa dina abaika. Yang keponakan engkau ini telah menyelisihi agama engkau dan agama bapak-bapak engkau. Jadi keponakan engkau ini enggak tahu adat. Ya, keyakinan bapak, keyakinan nenek moyang itu diselisihi. Wa farraqa jama'ata qaumik. Keponakan engkau ini juga telah memecah belah persatuan kaum engkau. Jadi dianggap Rasul ini pemecah belah umat.
Wasaffaha ahlamahum, membodoh-bodohkan pikiran mereka. Ahlam dari kata mimpi. Jadi dibodoh-bodohkan. Padahal Rasulullah enggak begitu ngomongnya kan? Rasulullah itu cuma ngajak berpikir, ngajak berdialog, berargumentasi. Misalnya bahwasanya berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan lalat. La yakhluqu dzubaban, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Enggak bisa bikin lalat walaupun mereka bersatu padu. Wa iyaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari Tuhan kalian itu enggak bisa membela. Ya, kan Tuhannya orang-orang Arab waktu itu patungnya ada yang dibikin dari gandum, dari roti, itu disembah. Lalat nemplok mengambil sesuatu, Tuhannya nggak bisa mempertahankan diri. Diajak mikir itu, tapi yang muncul apa? Dia goblok-goblokin kami. Ya, padahal dasar kayak gitu itu perbuatan yang memang ya kalau bahasa kasarnya ya bodoh tadi. Tuhannya begitu tetap dipertuhankan. Jadi berikan itu keponakan engkau, ini kami kasih Umarah bin Al-Walid. Orangnya bungas, orangnya gagah, orangnya pintar. Gantinya nih, gantinya. Berikan keponakan engkau, fanaqtulahu. Maka kami akan bunuh keponakan engkau. Wa innama huwa rajulun bi rajulin. Nah, sehingga sudah pas saja engkau dapat satu orang, kami dapat satu orang. Ibarat kita ini barter. Pian punya anak, hakun lah kayak gitu. Anak pian diganti. Diganti dengan anak yang lebih bungas, lebih pintar. Anak pian diambilnya, diganti suruh merawat itu. Maka kata Abu Thalib, wallahi labi sama tasumunani. Demi Allah itu sungguh betul-betul tawaran yang sangat buruk. Bahasa kitanya nggak masuk akal. Ata'tunani ibnakum aghdhuhu lakum. Apakah kalian memberikan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan? Wa'utikum ibni taqtulunah. Sementara aku memberikan anakku, yakni keponakan tadi, kepada kalian untuk kalian bunuh. Ya, nggak adil. Tapi ya begitulah, kadang orang menentang dakwah itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal pun tetap ditawarkan. Ini saat Abu Thalib masih sehat. Nah, menjelang wafatnya mereka itu datang lagi. Ini di dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan. Jadi mereka itu nggak ada menyerahnya, datang melobi Abu Thalib agar menyerahkan Muhammad nih. Karena mereka berpikir kalau ini masih dilindungi, maka mereka ketika membunuh Nabi sih mungkin bisa, ya. Tetapi mereka tahu akibatnya. Karena zaman dulu ketika ada satu anggota suku itu dibunuh, yang itu dilindungi oleh kepala suku, maka satu suku tadi bisa menuntut peperangan, bisa menuntut balas, perang jadinya. Dan mereka nggak berani dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya. Jadi mereka melobi begitu terus. Nah, saat Abu Thalib sakit menjelang wafatnya, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, ini bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal bin Hisham, nama aslinya itu Amru bin Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang punya budak namanya Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf, jadi orang tokoh Quraisy juga. Kemudian Abu Sufyan bin Harb, kemudian mendatangi Abu Thalib, melobi lagi agar Muhammad ini sudahlah nggak usah mendakwahkan itu, paling minim jangan mencela keyakinan kami. Jadi dakwah itu kalau sekedar menyampaikan kebaikan insya Allah nggak jadi masalah. Tapi yang dilakukan Rasulullah ini termasuk menjelaskan kesesatan dari ajaran-ajaran orang-orang penyembah berhala itu.
Itu yang bikin nggak senang mereka. Ya, kalau Rasulullah sekedar menyampaikan Islam, berhala dihormati, insya Allah Rasulullah mungkin malah dikasih amplop. Ya, diundang. Ayo kita waktu perayaan ini peringatan Tuhan kita Hubal misalnya, kita undang Nabi untuk berceramah. Bisa jadi begitu. Jadi waktu itu di Masjidil Haram itu di samping yaitu masjid, tetapi di situ banyak berhala. Dan itu Rasulullah tidak hancurkan. Ini menunjukkan bahwasanya dakwahnya Rasul sebelum tegaknya Islam di Madinah dengan sebuah negara itu ada, Rasul tidak melakukan aktivitas fisik. Berhala itu dibiarin aja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang punya hak untuk menghancurkan itu sebetulnya adalah negara. Makanya setelah tegak negara di Madinah, Islam diterapkan di sana dalam pemerintahan. Ketika Taif itu ditaklukkan, berhala di sana itu Rasul minta untuk dihancurkan. Mereka datang kepada Rasul melobi, ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, syaratnya berhala kami jangan dihancurkan. Biarkan dulu 3 tahun untuk adaptasi dulu lah. Ya, jangan langsung Islam itu radikal. Radikal betul. Ini begitu masuk Islam langsung dihancurkan berhala. Minta tempo 3 tahun. Ini bisa sampean baca di Sirah Ibnu Hisham. Oleh Rasulullah tidak ditolerir itu. Kemudian mereka minta keringanan. Kalau gitu kami nggak usah sholat dulu lah 2 tahun. Mau masuk Islam nggak sholat dulu. Oleh Rasulullah nggak ditolerir. Bahkan sampai 1 bulan pun nggak ditolerir. Akhirnya yang ditolerir oleh Rasulullah adalah mereka, ya sudahlah, berhala bolehlah dihancurkan, tapi kami nggak berani. Rupanya masuk Islam itu masih ada takutan juga lawan berhala. Ibarat orang sudah masuk Islam, ada pohon angker misalnya kan, masih takutan juga hendak menebang. Wajar lah begitu, wajar. Kan keyakinan sudah berurat berakar. Jadi seolah-olah berhala itu masih ada ibarat kita ini, ada tuahnya. Sehingga nggak berani. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Sufyan untuk menghancurkan berhala di Taif. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu, ayat Al-Qur'an begitu turun nggak ada lagi tawar-menawar. Nggak ada lagi tawar-menawar. Oh, ini alasan dakwah mereka kan baru masuk Islam, sudahlah ditolerir. Nggak begitu. Masuk Islam ya masuk Islam. Walaupun nanti memang di dalam fikih ketaatan itu sesuai kemampuan. Kemampuan di situ bukan berarti sekedar kemauan. Kalau menghancurkan tadi itu mampu sebetulnya menghancurkan berhala di Taif. Masalahnya cuma mau atau tidak. Nah, kayak kemampuan itu seperti sholat misalnya, orang baru masuk Islam, mereka memang tetap wajib sholat, belum bisa baca Al-Fatihah, dia bisa baca yang lain. Jadi ada seperti itu. Tapi tidak kemudian ditolerir tidak sholat, tidak. Tetap sholat itu wajib. Sehingga bacaannya kayak apakah dulu? Sambil belajar. Jadi mereka itu melobi Abu Thalib saat beliau sakit. Mengatakan, ya, Muhammad ini mau apa? Jadi masih menawarkan, Muhammad ini mau apa sih? Apa sih permintaan Muhammad ini? Supaya enggak jelek-jelekin agama kami. Akhirnya disampaikanlah ya tawaran dari orang-orang Quraisy ini. Kata Abu Thalib kepada Nabi, ya bena akhi, wahai keponakanku, haula'i asyrafu qaumik. Mereka yang datang itu adalah orang-orang mulia dari kaum engkau, para pembesar. Qad ijtama'u lak, mereka telah bersatu padu untuk urusan engkau ini. Liyu'tuka,
untuk memberi engkau apa keperluan engkau itu. Yang engkau mau itu apa? Wal ya'khudhu minka, dan mereka ingin mengambil sesuatu dari engkau. Keinginan engkau apa, dan mereka ingin agar engkau ya menuruti sebagian keinginan mereka. Maka Rasulullah katakan, "Na'am, ya wahai paman, yang kuinginkan itu adalah kalimatun wahidatun, satu kalimat saja yang kuinginkan. Tu'tuniha, yang mereka berikan kalimat itu kepadaku, tamlikuna bihal Arab, yang dengan kalimat itu mereka akan menguasai orang-orang Arab. Watadinu lakum bihal ajam, dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kalian." Coba, ini isyarat bahwasanya Nabi itu di dalam mengemban risalah Islam itu sudah tahu, Allah berikan kabar gembira bahwasanya agama itu akan menguasai orang Arab dan orang bukan Arab. Dan itu disampaikan kepada mereka. Wahai paman, yang kuinginkan dari mereka satu kalimat saja, yang kalau itu mereka mau, mereka akan menguasai Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada mereka. Maka mendengar itu Abu Jahal mengatakan, ya, "Na'am wa abik." Oke, bahasa kitanya. Demi bapak engkau. Wa asyra kalimat, 10 kalimat kami beri. Coba, Abu Jahal ini salahnya, ininya belum berpikir sudah jawab begitu. Akhirnya sopan seorang. Jangankan satu kalimat wahai Muhammad, 10 kalimat ku kasih. Ya. Maka Rasulullah kemudian katakan, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Ya. Kalimat yang ku maksud itu kalian katakan la ilaha illallah. Kemudian kalian tinggalkan yang kalian sembah selain dia. Abu Jahal kan akhirnya yang 10 kalimat tadi dia kasih, satu kalimat aja dia nggak mampu penuhi. Fasaffaku biaidihim, mereka akhirnya tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu. Saya baca kitab itu, bayangkan suasananya itu. Awalnya mereka sudah oke, sepakat, ya. Ternyata justru seperti itu. Jadi akhirnya mereka mengatakan, aturiduna ya Muhammad anta ja'alal alihah ilaha wahida. Apakah engkau Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan kami yang banyak itu diganti dengan satu Tuhan saja? Inna amraka la'ajab. Sesungguhnya ya, perintah engkau, urusan engkau ini mengherankan. Wong Tuhan kita banyak aja kita nggak makmur. Apalagi diganti satu. Logika kita begitulah. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ya, pasca kejadian itu Abu Thalib wafat. Dan setelah Abu Thalib wafat, ya, itu setelahnya atau sebelumnya itu istri beliau juga wafat. Ya, karena catatan sejarah itu ada yang mengatakan Abu Thalib dulu baru istrinya, ada istrinya dulu baru Abu Thalib. Dan pasca itu dakwah itu semakin ditekan. Dalam kondisi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.